zakat itu disyariatkan supaya antum kaya. Gitu cara bacanya. Makanya orang-orang dulu itu, ya pengen kaya itu, bisnisnya pengen kaya, supaya bisa zakat. Bisa zakat, bisa infak. Ya gimana kalau nggak ada uangnya bisa zakat? Mustahil. Ya, jadi kaya itu biasa orang dulu, passionnya mereka tinggal milih. Passion itu biasanya ada 3 zaman Nabi itu. Kalau bukan orang kaya, orang berilmu, atau dengan tenaga. Ya kaya nanti bisa dibagi 2 dengan kedudukan. Ya kalau saya urutkan begini. Ya. Jadi ada yang dengan jabatan, kedudukan, ada dengan harta, ada dengan ilmu, ada dengan tenaga. 1, 2, 3, 4. Ada yang menjadikan ini 1. Cuma 3. Ini Pak, Bu, zaman-zaman Nabi tinggal milih mau yang mana. Gitu. Saking ringannya. Cuma mendidik untuk mendapatkan ini, itu pun butuh perjuangan. 13 tahun ditanamkan dulu akarnya dalam jiwa. Fase Mekah. Pindah ke Madinah sampai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orientasi, visinya, cara berpikir mereka, tingkat panjangnya itu sudah bukan dunia lagi, tapi akhirat. Jadi mereka memahami dunia itu untuk bertugas saja, untuk dinas. Kembalinya ke akhirat. Bagaimana memilih aktivitas di dunia dalam berdinas supaya sukses ke akhirat? Maka diturunkanlah kemudian kemuliaan akhiratnya. Ini yang sering saya gambarkan dengan sederhana, menurunkan kurikulum surga ke bumi. Kan sederhana, di Quran kan dijelaskan. Yuk ngajinya diperbaiki ngajinya. Coba kalau ngaji tematik, turunkan supaya hidup kita itu berarti, terukur. Anda mau ke surga, mau surga yang mana? Kan ragamnya banyak, surga dengan Nabi ada, taman surga ada, seluas langit dan bumi ada. Ya, surga yang kelas biasa ada, sebiasa-biasanya surga juga. Ya, nikmatnya luar biasa. Dibagi 4, dari 4 diurutkan lagi. Ada yang Firdaus, ada yang Aden. Pintunya ada 8 amalan, ada pintu Ar-Rayyan untuk yang puasa, pintu tahajud, pintu sedekah. Jadi ketika mereka menurunkan kurikulum ini, dijadikan passion di bumi. Contoh, ada surga seluas langit dan bumi. Ya, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu. U'iddat lil muttaqin. Bergegas Anda koreksi diri, introspeksi, evaluasi, dan berharap nanti saat pulang ke akhirat punya rumah di surga seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang takwa. Apa amalannya? Ayat 134-nya ternyata amalan harta yang duluan. Alladzina yunfiquna fis sarai wadh-dharra. Yang gemar berinfak, infak. Ternyata infak itu bisa umum luas. Ya, nafkah ke suami, suami ke istri disebut infak. Awas Bu, nafkah itu singkatan dari infak. Dalilnya Quran surah keempat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Pemberian pada orang tua, kerabat, saudara disebut infak. Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ya. Pemberian jenis sedekah, cirinya infak. Ya. Dalilnya apa? Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Dari sini muncul zakat. Zakat disebut sedekah. Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan. Ini orientasinya kalau ingin mendapatkan surga, dengan surga yang indah, rumahnya luas, mewah, seluas langit dan bumi, silahkan ambil passionnya dengan harta. Makanya banyak orang kemudian, beberapa kalangan sahabat Nabi berusaha dengan passionnya. Ilmunya di sini, punya manajemen, bisnis, passionnya di ekonomi, dagang dia. Orientasinya apa? Supaya bisa mendapatkan surga tadi. Diturunkan ke bumi kurikulumnya. Begitu diturunkan, maka dia ambil passion harta. Dia keluarkan bab bisnis dalam Al-Quran. Gimana cara bisnis yang baik? Ya, dia ikuti petunjuk Nabi. Jauhi ini, lakukan ini, tinggalkan riba, jauhi korupsi, jauhi kolusi, jauhi macam-macam, tinggalkan yang ini. Ini yang berkah, ini yang tidak. Keluarkan semua. Jadi passion kehidupan. Hasilnya bagaimana? Muncullah seperti Abdurrahman bin Auf. Modal cuman pakaian.
Modal pakaian Pak saat hijrah ke Madinah. Tiba-tiba 3 bulan saya jadi orang kaya, nomor 3 di Madinah. Setahun kapaknya terbuat dari emas. Setahun. Tapi pekerjaannya apa? Yang paling membahagiakan bagi beliau bukan saat datang peningkatan omsetnya. Jadi Pak, 600 truk isinya emas, perak, dan logam mulia itu biasa bagi beliau. 600 truk datang, isinya emas semua. Emas, perak, logam mulia, dan sebagainya datang. Biasa aja. Kapak terbuat dari emas. Coba. Tapi apa pekerjaannya? Tiap hari dilihat orang Madinah. Siapa yang tidak mampu disantuni sepertiga orang Madinah. Yang punya utang dibebaskan. Yang belum kerja dikasih modal. Malamnya disebutkan gak ketinggalan tahajud, gak ketinggalan tahajud. Bahkan sekelas Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, sampai khatam Al-Quran tahajud. Bayangkan kaya sekaya-kayanya, kaya kan kaya dibagi 3. Kaya, kaya banget, kebangetan kayanya. Ini udah kebangetan kayanya masih tahajud juga. Yang sekarang apa? Sekaya-kayanya lihat kapaknya masih dari emas gak? Mungkin minyak kayu putih cap kapak aja nggak punya. Tapi ya orientasinya ini, makanya kenikmatannya itu saat ibadah. Jadi kata Nabi itu kaya itu biasa bagi umat itu biasa. Jadi biasa aja. Pertanyaannya apakah Bilal cemburu? Tidak. Apakah Ali cemburu? Tidak. Karena Bilal mengejar yang lain. Jadi begitu yang kaya-kaya tadi melihat, misal Quran surah ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hei, hartamu pakai untuk cari akhirat, tapi jangan lupakan duniamu. Gaya silahkan. Dengan niat ibadah. Silahkan kaya sekaya-kayanya. Subuhan pakai Ferrari, zuhur Lamborghini, asal pakai Pajero, silahkan aja, gak ada masalah. Ya. Mau ke Mekah pakai private jet, gak ada masalah, silahkan. Tapi orientasinya akhirat. Tahajud tetap jalan, biasa aja gitu. Ya. Silahkan, maksimalkan. Tapi tujuan utamanya apa? Ibadah. Apakah Bilal cemburu? Tidak, karena saya pengen carinya dengan tenaga. Saya nggak pengen capek kerja, saya pengen adzan aja. Masuk surga juga. Ya ketemunya di surga juga. Ente harta pakai disibuk 24 jam nyari gini ibadah. Saya adzan doang, surga juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi, aku mendengar terumpahnya Bilal di surga. Garansi adzan. Kalau cuma nggak bisa adzan ke surga, ngapain saya seperti Anda katanya. Tapi kan passionnya beda-beda, lain-lain. Ali cari dengan ilmu, karena Allah wajah. Bilal udah adzan. Saya ke masjid, saingan udah ada. Udah ada yang adzan. Yang kaya sudah ada. Saya cari dengan pengetahuan. Maka Ali fokus pada pengetahuan. Diikuti setelahnya dengan Abu Hurairah tuh. Ada Salman Al-Farisi dan sebagainya. Pengetahuan, ilmu. Makanya dikenal Ali itu termasuk sahabat yang jenius, Pak. Jadi ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib, ya, Amr bin As, termasuk Khalid bin Walid itu jenius. Ada kitab namanya Kitab Al-Jawahir, karangan Syekh Tantawi Al-Jauhari. Coba buka bab yang terakhir, jilid yang terakhir. Itu jilid paling terakhir itu suka ada teka-teki gitu. Ya, teka-tekinya bukan teka-teki silang kayak yang sekarang isi kotak sekian, ini kolom sekian, miring kanan, miring atas, silang gini, tidak, bukan. Itu permainan matematika. Tapi menggunakan Al-Quran dan diinspirasi dari kisah nyata. Ternyata sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, menantu Nabi yang paling mulia ini, itu termasuk juga ahli matematika. Tuh. Ahli tafsir iya, ahli hadis iya, balaghah paling fasih, sampai punya sekarang kitab namanya Nahjul Balaghah. Tulis Nahjul Balaghah untuk menunjukkan kefasihan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ternyata itu pakar matematika. Dan sering saya kisahkan ini, seorang mengadu kepada kepada Ali bin Abi Thalib, mengadukan istrinya. Ya Amirul Mukminin, istri saya selingkuh. Istrinya protes, tidak ya Allah, ini saya tidak. Selingkuh, tidak. Ditanya, kamu selingkuh? Tidak. Bersumpah mau? Saya bersumpah. Kamu dari mana tahunya? Ada saksi? Tidak. Dari mana bisa katakan selingkuh? Masa 6 bulan sudah lahiran? Orang normal 9 bulan, dia 6 bulan katanya. Kata Ali, senyum Ali ketawa. Apakah engkau tidak baca firman Allah Subhanahu wa taala? Dibacakanlah Quran surah 46 itu, Al-Ahqaf ayat 15. Ya, sampai kepada kalimat wa hamduhu wa fisaluhu 30 syahr.
mengandung dan menyapihnya. Menyapih itu memberikan ASI sampai disapih selesai, itu 30 bulan. Terus kenapa? Apa engkau juga nggak baca firman Allah di Quran surat 31 Luqman ayat yang ke-14 itu? Ya, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Seorang ibu itu mengandungnya luar biasa sulit, berat, sampai menyapihnya aja butuh 2 tahun. Ente nggak baca di Al-Ahqaf disebutkan ayat 15, mengandung, menyusui sampai disapi itu 30 bulan. Menyusui menyapih saja di Luqman 2 tahun, 2 tahun kan 4 bulan. Kalau 30 dikali 24 bukankah 6 bulan? Itu namanya prematur, Cepi. Ya, kalau masih hidup sekarang mungkin begitulah. Itu namanya kelahiran prematur. Istilahkan begitu. Itu orang dulu begitu, Pak. Oh, jago-jagoan lah. Ada yang logika, ada yang macam-macam. Ada yang liberal, yang sejago-jagonya liberal zaman dulu tuh langsung sama anak kecil kalahnya. Sama anak kecil. Tokoh liberal nantangin para ulama sekota. Ya, merasa paling hebat, sama anak kecil dipanggil. Apa masalahnya katanya? Kamu yang mau lawan saya, kamu masih kecil ya. Masalahnya apa? Disebutkanlah, di mana keadilan Allah? Setan diciptakan dari api, dibalikin lagi ke api, enak dong katanya. Kita kan dari tanah dibalikin ke api. Apa-apa katanya, supaya mendekat, begitu mendekat ditampar. Wah, wih katanya kan kurang ngajar kamu. Apa yang kurang ngajar? Sakit emang, sakit. Kok bisa sakit? Pipi kamu kan dari kulit, tangan saya dari kulit. Kan sama-sama kulit. Kalau kulit dengan kulit saja bisa sakit, bagaimana setan dari api dengan neraka dari api dengan kadar yang berbeda? Siapa anak kecil itu? Nu'man bin Thabit, dikenal dengan Abu Hanifah, yang wafat tahun 150 Hijriah. Itu hebat-hebat, Pak. Apa rahasia mereka? Mengamalkan hadis Nabi SAW. Makanya zaman Nabi yang jadi birokrat ada, diplomat ada, Amr bin As, Umar bin Khattab. Ya, tapi mohon maaf, ilmu masih tinggi, jenius juga ilmunya, ditanya apa aja bisa jawab, hadis paham, Quran hafal, tahajud jalan. Jadi Anda silahkan mau jadi apapun yang baik-baik, diplomat silahkan, birokrat silahkan, jadi pejabat silahkan, jadi yang baik Pak. Sekarang kita butuh orang baik. Jadi profesor ilmuwan silahkan jadi yang baik. Karena kalau yang baiknya itu hilang, maka apa yang didapatkan jadi maksiat, jadi madorot nantinya, celaka. Tenaga silakan untuk digunakan pada yang baik-baik, mulia kok. Asal kita mau mengejar ini, surga. Di militer silakan, Khalid kan militer, panglima. Nabi punya 12.000 sahabat, 38 panglima. Satu kekuatan panglimanya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Khalid bin Walid.